Om Swastiastu. Saudara-saudara sedharma, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan salah satu ajaran dalam agama Hindu, yakni Satya Semaya. Satya Semaya adalah bagian dari ajaran Satya yang berarti selalu setia kepada janji atau tidak pernah ingkar dengan janji. Setiap orang pasti pernah membuat janji, dan terkadang janji yang dibuat itu tidak bisa ditepati atau belum bisa dipenuhi. Ajaran Satya Semaya ini bisa diterapkan oleh setiap orang dalam menjalin persahabatan, hubungan bisnis atau usaha, dalam sebuah pekerjaan, termasuk pula dalam kehidupan berumah tangga. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, terkait dengan ajaran Satya atau kesetiaan, dalam kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya petik dari naskah Purana. Mari kita simak bersama. Ada seorang raja yang bernama Aswapati yang memerintah di kerajaan Madra. Aswapati tidak memiliki seorang putra. Ia kemudian memohon kepada Dewi Parwati agar bisa diberikan seorang putra. Raja Aswapati lalu melaksanakan upacara-upacara yadnya. Hingga pada suatu hari, Dewi Parwati muncul di hadapan raja dan berkata, "Engkau tidak akan memiliki seorang putra, tapi aku akan menganugerahimu seorang putri." Atas anugerah Dewi Parwati, Raja Aswapati pun memperoleh seorang putri, yang selanjutnya putri tersebut diberi nama Malati. Akan tetapi, karena ia dilahirkan berkat anugerah dari Dewi Parwati, ia lebih dikenal dengan sebutan Savitri. Ketika Savitri tumbuh dewasa, ia menikah dengan Satyawana, putra dari Raja Jumatsena. Suatu hari, Resi Narada mengunjungi mereka dan mengatakan bahwa Satyawana akan meninggal dalam waktu 1 tahun. Mendengar hal ini, Savitri dan Satyawana pergi ke hutan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ketika masa hidupnya hanya tinggal 4 hari lagi, Savitri melaksanakan upacara ritual yang disebut dengan Savitri Brata. Dalam melaksanakan brata tersebut, mereka berpuasa selama 3 hari. Pada hari keempat dan hari terakhir, Satyawana mengumpulkan makanan, akar-akaran dan buah-buahan dari hutan, dan Savitri pun menemani suaminya. Ketika merasa lelah, Savitri duduk di pinggir telaga. Satyawana melanjutkan
melanjutkan mengumpulkan makanan dan kayu bakar di dekat telaga tersebut. Tiba-tiba di saat itu, Satyawana merasa pusing dan ia kemudian mengalami sakit kepala yang hebat. "Sawitri, aku tidak tahan lagi dengan sakit ini. Izinkanlah aku merebahkan kepalaku di atas pangkuanmu." Ketika Satyawana merebahkan kepalanya di pangkuan Sawitri, Dewa Yama datang untuk menjemput Satyawana. Tubuh Dewa Yama berwarna hitam dan ia berpakaian serba kuning. Mahkotanya keemasan, gelang melingkari lengannya, dan kalung bergelantungan di lehernya. Pada setiap badan manusia ada satu kesatuan yang hanya berukuran sepanjang jari. Inilah bagian badan yang akan diambil oleh Dewa Yama dan dibawa ke surga. Ketika hal ini dilakukan, jasad akan tetap ada di bumi. Dewa Yama kemudian mengikat roh Satyawana dengan tali dan siap membawanya ke tempat kediamannya. Saat Dewa Yama pergi, Sawitri pun mengikutinya. "Engkau akan pergi kemana?" tanya Dewa Yama kepada Sawitri. Sawitri pun menjawab, "Aku akan mengikuti suamiku. Tugas utama dari seorang istri adalah melayani suaminya. Karena suamiku telah meninggal, aku harus ikut dengannya." "Aku kagum dengan kesetiaanmu. Mintalah anugerah dan aku akan menganugerahkannya kepadamu. Satu hal yang tidak dapat engkau pinta adalah agar Satyawana dihidupkan kembali. Ayah mertuaku telah buta. Ia tidak lagi dapat menjadi seorang raja. Berikanlah anugerah akan penglihatan mertuaku pulih, sehingga ia dapat menjadi raja lagi." "Aku akan memberikan anugerah tersebut. Sekarang kembalilah. Engkau tidak akan perlu merasa lelah jika engkau mengikutiku." "Bagaimana mungkin aku akan merasa lelah jika aku mengikutimu? Engkau adalah Dewa Yama, dewa yang paling utama di antara semua dewa. Mungkinkah aku merasa lelah jika mengikutimu?" "Hal itu sangat menyenangkanku. Mintalah anugerah yang lain. Akan tetapi, jangan meminta Satyawana untuk dapat hidup lagi." "Ayahku tidak memiliki putra. Berikanlah aku anugerah agar ia memiliki 100 orang putra." "Aku akan memberikan anugerah tersebut. Sekarang kembalilah. Pergi dan laksanakan upacara pemakaman terhadap jasad suamimu. Layanilah kedua orang tuamu dan mertuamu dengan baik. Engkau tidak perlu melelahkan diri dengan mengikutiku." "Wahai Dewa Yama, aku mengucapkan terima kasih atas nasihatmu. Akan tetapi, aku harus mengatakan bahwa aku tidak lelah. Engkau adalah Raja Dharma, Dewa kebenaran. Dapatkah orang yang mengikuti orang sepertimu merasa lelah?" "Sawitri,
Kesetiaanmu sangat mengagumkan. Mintalah anugerah yang lain. Akan tetapi, jangan meminta Satyawana untuk dihidupkan lagi. Oh Dewa Yama, berikanlah aku anugerah agar Satyawana dan aku memiliki seorang anak. Dewa Yama lantas memberikan anugerah tersebut tanpa memikirkan terlebih dahulu. Dan Sawitri kemudian menyatakan bahwa bagaimana mungkin Dewa Yama menyetujui hal itu jika Satyawana telah mati. Menyadari hal tersebut, Dewa Yama tidak memiliki pilihan lain, dan ia menghidupkan kembali Satyawana. Dewa Yama memberkati Sawitri dan ia pun pergi. Akhirnya Satyawana hidup kembali, dan Satyawana serta Sawitri memiliki anak yang diberi nama Malawa. Sawitri adalah contoh kesetiaan seorang wanita yang patut untuk ditiru. Saudara-saudara sedharma yang saya muliakan, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa melimpahkan anugerah kepada kita semua, dan semoga kita memperoleh tuntunan untuk bisa selalu berlaksana sesuai dengan ajaran Dharma. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Om Santi Santi Santi. Om